Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Alma Mekozia NPM 180130885 dan rekan saya, Edikan Nusa Fitri NPM 18013029. Program Studi Akuntansi Universitas Wijaya Putra. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen pada bab pengendalian pusat pertanggungjawaban, pusat laba dan pusat investasi dengan dosen pengampu Praling Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Pengertian pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi pusat laba, hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Kondisi dalam mendelegasikan pertanggungjawaban laba. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi, di mana harus terpenuhi kondisi manajer memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Dan yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer, di mana trade-off merupakan pertimbangan biaya atau pendapatan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualan. Manfaat laba yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat. Yang kedua, kecepatan dalam pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Yang keempat, manajer lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Yang kelima, kesadaran laba dapat ditingkatkan. Yang keenam, pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Yang ketujuh, pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Yang kedelapan, karena output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Kesulitan dengan pusat laba. Yang pertama, mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat. Yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan. Yang keenam, kemungkinan para manajer umum yang kompeten tidak ada dalam organisasi fungsional. Dan yang ketujuh, manajer pusat dapat lalai dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan program-program pelatihan ataupun perawatan karena lebih fokus terhadap peningkatan laba. Mengukur profitabilitas, terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Yang pertama, pengukuran kinerja manajemen, di mana memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer digunakan untuk perencanaan atau planning, koordinasi atau coordinating, dan pengendalian atau controlling kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Dan yang kedua, ukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis-jenis ukuran kinerja ekonomis pada suatu laba selalu diukur dari laba bersih. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Di antaranya yang pertama, margin kontribusi, menunjukkan rentang atau spread antara pendapatan dengan beban variabel. Yang kedua, laba langsung atau direct profit yang mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, merupakan laba yang dihasilkan setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu. Dan yang keempat, laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba.
Dan yang kelima, laba bersih, di mana perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Erika Nursafitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pusat investasi. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna untuk mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Dengan demikian, pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Karakteristik dari pusat investasi yaitu pusat tanggung jawab memiliki pendapatan, beban, dan basis investasi yang sesuai. Terus manajer yang bertanggung jawab atas pusat investasi bertanggung jawab untuk dan memiliki kontrol yang cukup besar untuk atas pendapatan, beban, dan basis investasi. Informasi dari pusat investasi dapat digunakan memotivasi manajer divisi dalam yang pertama menghasilkan laba yang memadai dengan wewenang mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas fisik yang digunakan, kemudian mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembalian atau return yang memadai, terus mengambil keputusan untuk melepas atau mengurangi investasi yang tidak memberikan kembalian return yang memadai. Kemudian masalah yang timbul pada pusat investasi adalah berkaitan dengan pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi antara lain. Yang pertama, pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan dari investasi yang ditanamkan. Kemudian laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Dan yang ketiga, makin besar modal yang ditanam belum tentu makin besar pula labanya. Kemudian tujuan pengukuran prestasi suatu pusat investasi yaitu bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua bertujuan untuk mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Kemudian bertujuan untuk menyediakan alat perbandingan prestasi antara divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Pengukuran kinerja pusat investasi. Metode dalam mengukur prestasi pusat investasi ada dua metode, yaitu Return on Investment atau ROI, merupakan pengembalian keuntungan atas investasi, dan Residual Income, yaitu laba bersih sebelum pajak dikurangi biaya modal yang kemudian dibandingkan atas investasi perusahaan guna menilai kinerja divisional. Kelebihan dan kelemahan. Return on investment itu memiliki kelebihan mendorong efisiensi biaya, bisa mengurangi investasi yang berlebihan. Namun kelemahannya yaitu manajer investasi hanya berpikiran jangka pendek dan manajer pusat investasi cenderung menolak investasi yang bisa menurunkan ROI pusat pertanggungjawabannya. Kalau yang residual income itu kelebihannya, yang pertama, manajer pusat investasi cenderung menerima investasi yang menuntut ROI tidak menguntungkan ROI, sedangkan kemudian memungkinkan penggunaan cost of capital yang berbeda-beda pada jenis aktiva. Sedangkan kelemahannya yaitu mendorong hanya pencapaian jangka pendek tanpa memperhatikan pencapaian jangka panjang. Ini adalah referensi dari kelompok kami yaitu buku Manajemen Control System, penulisnya Robert and Anthony Vijay Govindarajan, penerbitnya Salemba 4. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.